Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti, program studi akuntansi syariah kelompok 2 angkatan 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Qasas Al-Quran. Apa itu Qasas Al-Quran? Qasas Al-Quran adalah sebuah studi yang mempelajari kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Studi ini bertujuan untuk memahami isi Al-Quran dengan lebih mendalam melalui analisis cerita-cerita yang terdapat di dalam Al-Quran. Qasas Al-Quran mencakup berbagai aspek. Yang pertama, aspek sejarah, aspek moralitas, aspek hukum, dan aspek pembelajaran spiritual yang terkandung di dalam cerita-cerita Al-Quran. Cerita-cerita tersebut merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di masa depan. Qasas Al-Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tema, karakter, dan pesan yang terkandung di dalamnya. Berikut beberapa jenis qasas Al-Quran. Yang pertama, kisah para nabi. Kisah para nabi ini adalah kisah-kisah yang menceritakan kehidupan dan perjuangan para nabi seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah ini seringkali menekankan ajaran tauhid, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kisah umat terdahulu. Kisah-kisah tentang umat-umat yang telah berlalu seperti kaum Ad, Tsamud, dan Bani Israel. Kisah-kisah ini seringkali mengandung pembelajaran tentang akibat dan penolakan terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perilaku buruk. Yang ketiga, kisah mukjizat. Menggambarkan mukjizat yang diberikan kepada para nabi sebagai bukti kenabian mereka. Contohnya termasuk dalam pembelaan Lautan Merah oleh Nabi Musa dan kelahiran Nabi Isa tanpa seorang ayah. Yang keempat, kisah moral dan etika. Beberapa kisah dalam Al-Quran mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Misalnya kisah Nabi Yusuf yang menunjukkan pentingnya kesabaran, kejujuran, dan pengampunan. Yang kelima, kisah pertentangan antara kebaikan dan keburukan. Kisah-kisah yang menggambarkan pertarungan antara kebaikan yang diwakili oleh para nabi dan pengikutnya dan keburukan yang diwakili oleh musuh-musuh mereka. Contohnya adalah kisah Nabi Muhammad melawan pertentangannya di Mekah dan di Madinah. Yang keenam, kisah keluarga para nabi. Beberapa kisah juga berfokus pada hubungan keluarga para nabi seperti kisah Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail dan Nabi Nuh dengan anaknya. Yang ketujuh, kisah peristiwa sejarah. Kisah yang berkaitan dengan peristiwa sejarah penting dalam Islam seperti Perang Badar dan Perjanjian Hudaibiyah. Yang kedelapan, kisah inspiratif. Beberapa kisah dalam Al-Quran memberikan inspirasi kepada umat Islam untuk menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini seringkali menekankan pentingnya tawakul, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keimanan. Setiap jenis qasas Al-Quran ini tidak hanya berfungsi untuk menceritakan sejarah, tetapi juga memberikan pembelajaran moral dan spiritual bagi umat Islam serta memperkuat iman mereka. Mempelajari qasas Al-Quran memiliki banyak hikmah dan manfaat dalam memberikan petunjuk dan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hikmah dalam mempelajari qasas Al-Quran. Yang pertama, penguatan iman. Kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu dapat memperkuat iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajarannya. Melalui kisah-kisah ini kita dapat melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hambanya yang beriman. Yang kedua, pelajaran moral dan etika. Qasas Al-Quran mengandung banyak
banyak pelajaran moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kisah Nabi Yusuf mengajarkan tentang kesabaran dan pengampunan, sementara kisah Nabi Musa mengajarkan tentang keberanian dan keadilan. Yang ketiga, sebagai contoh teladan bagi kita semua, para nabi dan tokoh-tokoh dalam Al-Quran menjadi contoh teladan bagi umat Islam. Dengan mempelajari kisah-kisah mereka, kita dapat meneladani sifat-sifat baik mereka seperti kejujuran, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi sebuah ujian yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, refleksi diri. Kisah-kisah dalam Al-Quran mendorong kita untuk merenungkan diri dan mengevaluasi perilaku serta sikap kita sendiri. Hal ini dapat membantu kita memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan. Mempelajari kisah Al-Quran juga tentunya dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang sejarah umat manusia dan perjalanan wahyu. Ini memberikan konteks yang lebih luas tentang ajaran Islam. Yang keenam, memberikan harapan. Banyak kisah-kisah dalam Al-Quran menunjukkan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ini memberikan harapan kepada kita di saat sulit. Yang ketujuh, peningkatan rasa syukur. Dengan memahami kisah-kisah perjuangan para nabi dan umat terdahulu, kita dapat lebih menghargai nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini juga dapat mendorong kita untuk lebih bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, pemahaman tentang takdir. Kisah-kisah ini juga mengajarkan kita tentang konsep takdir dan bagaimana setiap peristiwa yang terjadi memiliki hikmat di baliknya. Ini juga dapat membantu kita menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Yang kesembilan, pendidikan spiritual. Mempelajari kisah Al-Quran juga berfungsi sebagai pendidikan spiritual yang mendalam sehingga dapat membantu kita memahami hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tujuan hidup kita di dunia ini. Yang kesepuluh, memperkuat hubungan sosial. Banyak kisah-kisah dalam Al-Quran juga mengandung nilai sosial seperti persaudaraan, tolong-menolong, dan keadilan. Ini juga dapat memperkuat hubungan sosial antara sesama umat Islam.